Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Pagi, Oke, Kak. alhamdulillah. Pagi ini terpantau ramai Kak Dara, ya, terpantau ramai dan bersemangat sekali. Benar betul. Iya benar. Wah, apa kabar teman-teman pagi hari ini? Sudah mandi semuanya? Sudah. Oke, keren. Belum. Oh, ada yang Sudah. belum. Oke, cuci muka dulu nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita memasuki hari keempat Nimbus Showtime atau presentasi proyek PTS hari keempat. Ini satu hari menuju hari terakhir yaitu besok. Hari ini akan ada seperti biasa. Kalau pagi ada 3 presenter. Hari ini siapa aja Kak Dara? Kira-kira? Oke, Ada Mas Fatin, oke. kemudian ada Mas Aga, Iya, dan satunya yang cantik hari ini yang mau presentasi Mbak Naura mungkin Kak Dara. Iza Kak Ulfa. Iya, Iya, pasti betul. Oke. deg-degan Hari nih ini namanya kita disebut akan Kak Dara. menyaksikan presentasi proyek dari Mas Fatin, Mbak Naura, dan juga Mas Aga. Oke, jadi untuk urutannya seperti yang sudah Kak Ulfa share di grup Gonimbo ya. Jadi yang pertama tadi Mas Fatin, kemudian Mbak Naura, dan selanjutnya Mas Aga. Teknisnya masih sama, teman-teman akan mempresentasikan proyek yang satu persatu. Kemudian akan ada sesi tanya jawab di setiap sesi presentasi itu. Oke, tapi sebelum itu ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Baik, Kak Alfa ingin Mbak Iza silahkan pimpin berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Iza. Oke, baiklah. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi Kak Dara. Iya Kak Ulfa. Iya betul supaya tidak terlalu siang kita selesainya. Baik, untuk penampilan pertama kita sambut dengan meriah. Ini dia presenter yang pertama Mas yaitu Mas Fatin. Silahkan Mas Fatin. Fatin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. aku kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lebah putih. Aku akan mempresentasikan macam-macam segi banyak. Segi banyak beraturan ciri-ciri memiliki sisi sama panjang, dua mempunyai sudut yang sama besar. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi lima, segi enam. Segi banyak tak beraturan. Ciri-ciri tidak memiliki sisi yang sama panjang, tidak mempunyai sudut yang sama besar. Contohnya persegi panjang, segitiga siku-siku, trapesium, jejer genjang. Ini yang ini persegi panjang, persegi segitiga sama sisi, jejer genjang. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, keren banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Mas Fatin. Wah, keren banget itu. Mas Fatin membuat apa namanya? Rumah ini, rumah Miniatur dari rumah ya, Kak? miniatur rumah dari bangun-bangun datar. Padahal kita masih di apa namanya? Materi bangun datar, tapi Mas Fatin bisa membuat bangun ruang itu. Itu termasuk bangun ruang ya, Kak Dera ya? Iya, bener banget, Kak Ulfa. Oke, baik. Silahkan mungkin teman-teman langsung saja kita menuju ke sesi tanya jawab yang pertama. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya, raise your hand. Oke, ada Wah, satu. oke. Sudah ada satu penanya. Silakan satu penanya lagi. Yep. Oke. Oke, baiklah. Sambil menunggu satu penanya yang lain, silakan Mas Anas untuk pertanyaannya. Itu buatnya berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 jam? 1 hari. Oh, sehari. Terus itu idenya kepikiran dari mana itu kok bikin kayak gitu? Dari Mama. Sebentar. Iya. Oke, Mas Anas bagaimana? Apakah sudah cukup? Itu buat projectnya dari kapan? Diinterogasi nih kayaknya nih. Pertama kali buat projectnya itu kapan? Pas Agustusan itu? Dua minggu yang lalu, Nas. 2 2 minggu minggu. yang lalu, Mas Anas. Iya, mungkin bertepatan dengan apa diumumkannya proyek ini. Jadi mungkin untuk prosesnya sama dengan teman-teman yang lain sekitar 2 minggu ya, Kak Dera ya. Iya, Kak Ulfa. Udah, Kak. Oke, terima kasih Mas Anas. Selanjutnya ada siapa nih, Kak Dera? Oke, selanjutnya sudah ada yang reaction ini, Kak Ulfa. Mbak Iza, silakan pertanyaannya. Saat membuat itu, apakah ada kesulitan? Ada. Bisa dijelaskan Mas Fatin, kesulitannya apa aja ketika membuat proyeknya? Kadang ngelemnya ada yang salah, jadinya ada yang ulangi. Sama satu lagi, nempelin ininya yang susah. Udah. Oke. Sudah Mbak Iza atau ada pertanyaan lagi? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mbak Iza. Oke, Mas Fatin, menyambung pertanyaan dari Mbak Iza nih, Kak Dera mau tanya, itu kan Mas Fatin membuat rumah. Nah, dari rumah itu ada berapa macam bentuk yang Mas Fatin buat? Persegi banyak. Persegi panjang. Persegi. Iya, terus? Segitiga. Cincir genjang. Lingkaran. Oke, boleh diperlihatkan sekali lagi bentuk rumahnya itu biar teman-teman juga jelas. Coba agak diangkat rumahnya. Oh, oke. Itu bagian apanya itu? Belakang ya atau depan? Ini depan. Oke. Terus bagian belakangnya Mas Fatin? Belakangnya pasang. Yang samping adanya. Oke, keren banget itu Kak Dera. Itu kemarin Mas Fatin presisi kayaknya dibantu Kak Dera ya siapa? ukurannya. Oh Ukurannya iya, Kak Ulfa. keren banget itu. Apa namanya? Rapid. Tuh, wah, itu. Silakan Kak Dera Oke, terima dilanjutkan. kasih Mas Fatin. Oh, sudah Kak Ulfa.
Oke, terima kasih Mas Fatin untuk memperlihatkan apa namanya proyeknya berupa rumah bangun eh, alat peraga berupa rumah yang tersusun dari bidang atau segi banyak beraturan dan tak beraturan. Tadi ada jejer genjang, ada persegi panjang, ada lingkaran dan juga segitiga. Oke, keren banget. Give applause untuk project pertama dari Mas Fatin. Keren. Oke, selanjutnya langsung saja Mas Fatin, silahkan. Bentar Kak, ambil dulu. Oke, baiklah. Kita tunggu beberapa saat. Oh, sudah kembali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku Waalaikumsalam akan warahmatullahi. presentasikan proyek yang kedua, yaitu bunyi. Silakan nonton videonya Kak, tolong share. Oke, Mas Fatin, ditunggu dulu ya. Ya, bunyi merupakan contoh teman-teman. Bunyi adalah gemalan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui tiga media, yaitu dua suaranya akan keras, zat padat, zat cair, zat gas. Fisik bunyi, sifat bunyi. Bunyi merupakan media untuk atau nyaring. Media untuk merambat. Dua, bunyi dapat disarap atau dipantulkan. Tiga, bunyi dapat biaskan. Gelas yang diketuk dengan sendok akan menghasilkan gelombang bunyi yang medianya adalah air. Semakin banyak air dalam gelas, getaran sedikit sehingga suaranya juga rendah atau lemah. Sebaliknya, semakin sedikit air dalam gelas, suaranya akan lebih nyaring. Ini terjadi karena gelas dengan air sedikit memiliki lebih banyak ruang tersisa udara. Terima kasih teman-teman. Oke, itu tadi video dari Mas Fatin eksperimen tentang bunyi yang menggunakan gelas, yang jika gelas itu kita isi dengan air, kita isi banyak, itu bunyinya akan enggak terlalu nyaring, tapi kalau airnya kita kurangi sedikit demi sedikit, maka bunyinya saat kita ketuk-ketuk itu akan semakin nyaring, gitu ya Mas Fatin ya? Iya. Baik, langsung saja kita Oke, baiklah. menuju ke pertanyaan. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, raise your hand. Yuk, angkat tangan, silakan yang ingin bertanya.
Oke, ini tadi Kak Dede masih belum mendengar banyak dari suara teman-teman nih. Belum dengar suara Mas Rai, ada Mas Jafas, ada Mas Iya, ini Aga, ada Mbak banyak sekali Lintang. teman-teman yang bergabung. Silakan. Oke, ada satu penanya nih Kak Dara. Silahkan langsung saja. Oke, silakan Bangit. Aku tadi nggak terlalu dengar, mungkin kamu tadi udah jelasin. Aku mau nanya, kenapa suaranya tuh kalau pas kamu ketuk-ketukin tadi gelasnya, airnya dikurangin, suaranya jadi beda, dikurangin lagi jadi beda tuh kenapa? Udara dalam gelas. Udaranya dalam gelas semakin banyak, jadinya suaranya beda. Oke, jadi karena airnya semakin sedikit, kemudian udaranya jadi bertambah di dalam gelas itu, jadi suaranya berbeda gitu ya Mas Fatin ya? Iya. Oke, gitu Mbak Anggit, bagaimana? Ada tambahan? Sudah, terima kasih. Oke, you're welcome. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua ini. Wah, Sudah ada yang antri nih Kak Ulfa. iya betul. Silahkan. Silakan Mas Anas. Kenapa milih proyek itu? Kenapa nggak SDA? Nggak apa-apa, karena bingung. Bingungnya kenapa Mas Fatin, mungkin bisa dijelasin? Cari contohnya kayak eksperimen. Buat eksperimen aja deh, Kak. Oh, jadi pengennya bikin eksperimen, jadi pilih bunyi gitu ya? Iya, Kak. Oke, ternyata Mas Fatin ini lebih cenderung apa namanya lebih suka bereksperimen gitu ya Mas Fatin ya. Jadi milih project bunyi ini juga eh, mencoba bereksperimen gitu. Keren banget. Terima Itu, kasih Mas Fatin. Gitu Mas Anas itu bagaimana? eksperimennya pakai cairan apa itu? Kok kayak susu putih? Iya, susu cair. Iya Mas Anas itu susu cair. Dan itu Sambil tak saat minum. dikurangin itu mungkin saat Oh, Mas Fatin diminum. mengurangi airnya diminum ya Mas Fatin ya. Iya, Kak. Iya, iya. Iya, oke nggak apa-apa. Oke, gimana teman-teman? Apa Mas Anas cukup? Oke, baiklah. Langsung saja mungkin Kak Dara ada pertanyaan, silahkan. Oke, Mas Fatin. Pertanyaannya jadi Kak Dara nih. Ketika Mas Fatin melakukan eksperimen itu, hal yang paling menyenangkan menurut Mas Fatin bagian apa? Sambil minum susunya, Kak. Oh, bagian pas mengurangi air susunya ya? Oke. Iya, nggak apa-apa Kak. Yang penting apa namanya itu eksperimen yang dilakukan dengan senang hati karena ilmunya Iya, masuk judulnya dan kan fun juga eksperimen ya Kak iya Ulfa? fun eksperimen. Oke, keren banget. Terima kasih Mas Fatin untuk video eksperimennya, video presentasinya mengenai bunyi ini. Oke, mungkin bisa ditutup. Silakan Mas Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Give applause untuk Mas Fatin untuk presentasinya, keren banget. Oke. Iya, iya itu tadi presentasi dari Mas Fatin mengenai segi banyak yang Mas Fatin buat menjadi sebuah bangunan atau rumah. Dan untuk bunyi, ya, Mas Fatin membuat atau bereksperimen dengan gelas yang berisi air susu, ya, membuktikan bahwa suara itu bisa berubah, ya, bisa merambat di media air atau media udara. Oke, selanjutnya kita ada presenter kedua Kak Dera. Ya, ada satu-satunya presenter cantik ya, presenter tercantik di hari ini karena duanya cowok, satunya cewek. Iya, Iya, bener banget Kak Ulfa. yep, Langsung saja Kak Ulfa, kita sambut presenter kedua, Mbak silakan. Assalamualaikum Kak, teman-teman. Kali ini Naura akan mempresentasikan proyek PTS dengan judul Segalanya Tentang Bunyi. Yuk simak videonya, tolong Kak Ulfa. Oke, ditunggu Mbak Naura. Teman-teman, namaku Naura, kelas Akmimbo. Mari kita belajar bersama-sama tentang segalanya tentang bunyi. Yuk simak videonya. 1, 2, 3. Segalanya Tentang Bunyi dibuat oleh Karena Naura Kusena Kairunisa. Halo kakak-kakak lebah bully dan teman-teman, kali ini aku akan belajar segalanya tentang bunyi. Yuk kita cari tahu. Bunyi adalah dalam fisika. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Hanya gelombang akustik yang memiliki frekuensi antara 20 Hz dan 20 kHz. Rentang frekuensi audio yang menimbulkan persepsi pendengaran pada manusia di udara pada tekanan atmosfer ini mewakili gelombang suara dengan panjang gelombang 17 meter, 56 kaki hingga 1,7 cm, 0,67 in. Gelombang suara di atas 20 kHz dikenal sebagai infrasonik. Spesies hewan yang berbeda memiliki rentang pendengaran yang bervariasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Oke, itu tadi video dari Mbak Naura terkait bunyi. Silakan mungkin Mbak Naura ada penjelasan atau mau langsung ke sesi. Oke, silakan. Pertanyaan teman-teman. Oke, langsung saja menuju ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Raise your hand if you want to ask Mbak Naura. Ya. Yuk, raise hand yuk. Oke, teman-teman silakan raise your hand mengenai video dari Mbak Naura tadi mengenai segalanya tentang bunyi. Ya. Oke, sudah ada satu Kak Dara. Oh iya nih Kak Ulfa, sudah ada yang mengantri. Baiklah, silahkan langsung saja Mbak Iza. Kenapa kamu memilih ide itu? Supaya lebih mengerti, jadi dipelajari biar makin paham. Oh, Oke. Sudah cukup makasih Mbak Iza? Naura. Sama-sama.
Apa, Kak? Pertanyaannya sudah cukup atau mau tanya lagi? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Iza, Mbak Naura juga. Oke, baiklah. Ini ada pengantre apa ini ya? Ini antrean yang sering muncul nih Kak Ulfa. Iya ini Kak, Pelanggan tetap ini. pelanggan tetap. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya presentasi hari ini dan mungkin besok juga tetap ramai nih dengan kehadiran Iya. teman kita yang satu ini. Ini tim Hore Nimbo nih. Silakan Iya. Mas Anas. Oke Mas Anas, silahkan pertanyaannya. Kepikirannya dari mana idenya? Idenya kepikiran dari mana gitu? Dari YouTube, mama ayah. YouTube. Oke, mungkin referensinya Mbak Naura ini dari YouTube Mas Anas, jadi mungkin Mbak Naura sering menyaksikan YouTube dan mungkin ada 1 atau 2 video terkait bunyi yang menginspirasi Mbak Naura. Gitu ya Mbak Naura ya? Oke. Apa itu? Masih ada satu lagi. Itu proyeknya itu kan perlu berapa lama? Seminggu, sehari, semalam, sepagi. Mungkin 1 minggu bikinnya sedikit-sedikit. Apa? Agak lama, mungkin 1 minggu bikinnya sedikit-sedikit. Oh, oke. Oke. Bagaimana Mas Anas? Sudah cukup? Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke. Yap, tadi 2 penanya dari teman Nimbo sudah terjawab. Oke, kali ini mau siapa ini? Kak Dara atau Kak Ulfa yang tanya? Silakan Kak Ulfa. Oke, baiklah. Nah, tadi ini, oke, tadi Mbak Naura memilih tentang bunyi. Ya, kalau apa namanya, Kak Ulfa mau tanya sedikit nih, kan kalau dari penjelasan Mbak Naura tadi, suara itu ada gelombang-gelombangnya. Nah, kalau menurut Mbak Naura nih, gelombang yang bisa didengar manusia itu kira-kira berkisar berapa apa ya namanya? Hertz atau iya frekuensinya? Yang mana kira-kira? Oke, mungkin Kak Ulfa ganti pertanyaan. Apakah gelombang atau frekuensi suara yang didengar manusia dan hewan itu sama menurut Mbak Naura? Oh, tidak. Oke, jadi ada frekuensi tersendiri gitu ya untuk manusia dan juga untuk hewan. Oke, terima kasih. Oke, dari Kak Ulfa cukup Kak Dara? Mungkin Kak Dara mau nambahin nih Kak Ulfa, biar teman-teman juga tahu. Oke, silahkan. Teman-teman tahu nggak salah satu hewan apa yang indera pendengarannya termasuk yang paling baik? Ada yang pernah tahu hewan apa namanya? Taunya itu hewan dengan indera penciuman yang tajam. Oke, indera penciuman. Apa kalau indera penciuman? Oh, oke. Kalau indera pendengarannya, ada yang tahu nggak teman-teman? Belum tahu. Hidupnya malam hari, sukanya makan buah. Dia punya sayap. Iya, benar banget. Iya. Iya, cool. Jadi kalau Dia kelelawar itu dia bersuara terus dengerin pantulan gemanya. Nanti kalau di depan ada benda.
Iya bener loh Mas Anas loh, bener kayak gitu. Jadi ultrasonik. Dia kelelawar itu salah satu hewan yang frekuensi pendengarannya itu tinggi teman-teman. Jadi walaupun dia hewan kecil, dia hewan malam, karena dia kan kalau pagi nggak bisa denger nih, nggak bisa ngelihat kan dia. Jadi dia mengandalkan telinganya gitu. Biar nggak nabrak-nabrak. Oke, thank you Mbak Naura. Oh iya hebat, keren Mas Anas. Oke Mbak Naura, silakan dilanjutkan untuk presentasi kedua. Untuk proyek yang kedua, aku membuat video pembelajaran dengan judul Lebih Banyak Belajar dan Tidak Belajar. Yuk simak videonya, tolong Kak Ulfa. Halo, jumpa lagi bersama Naura. Kelas 5. Kali ini aku akan belajar tentang segi banyak peraturan dan tak peraturan. Yuk simak videonya. Segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Dibuat oleh Larena Naura Kuslena Kairunisa. Halo semuanya, kali ini aku akan belajar tentang segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Yuk simak videonya. Jenis-jenis bangun datar segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Segi banyak merupakan bangun tertutup yang sisinya dibatasi oleh garis yang terdiri dari banyak segi sudut dan memiliki minimal 3 garis sisi. Segi banyak terdiri dari 2 jenis, yaitu segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Bahwa segi banyak merupakan suatu kurva sederhana tertutup yang dibuat berdasarkan segmen-segmen garis dan membentuk banyak sisi. Persegi, persegi panjang, dan segitiga merupakan beberapa contoh dari bangun datar yang termasuk golongan segi banyak. Segi banyak peraturan. Segi banyak peraturan adalah bangun datar yang terdiri dari banyak segi dan di setiap sisinya memiliki panjang yang sama, besar, sudut yang sama, dan sisinya tidak berbentuk lengkung. Segi banyak ini juga disebut dengan polimin. Karakteristik yang dimilikinya yaitu mempunyai sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Contoh dari poligon yaitu segi 4, segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, dan lain-lain. Segi banyak tidak beraturan yaitu bangun datar yang mempunyai banyak segi, tapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang tidak sama. Selain itu, jenis segi banyak ini mempunyai jumlah segi lebih dari 3. Adapun contoh dari segi banyak tidak beraturan yaitu persegi panjang, segi 3 siku-siku, segi 3 sembarang, segi 3 sama kaki, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan jajar genjang. Itulah jenis bangun datar segi banyak peraturan dan tidak peraturan. Dengan mengetahui karakteristik dari masing-masing segi banyak tersebut, maka teman-teman dapat menentukan atau mengklasifikasikan jenis bangun datar berdasarkan banyak sisinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Oke, itu tadi penjelasan mengenai segi banyak beraturan dan tak beraturan dari Mbak Naura. Oke, apakah mau ditambahkan penjelasannya Mbak Naura? Tidak, Kak. Oke,
lanjut langsung kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Sesi tanya jawab kedua. Oke. Oke, yang lain yuk. Bisa raise hand, raise hand. Yo, ada Mas Aga, ada Mas Iya, Rahim, Mas oke. Jafas, Mas Kausar, Mas Keinan. Ada Mas Rai, ada Mbak Lintang, ada Mas Baim, ada Mas Zio juga, ada Mas Kausar. Mas Fatin juga boleh bertanya yang tadi udah presentasi. Oke, ada 3 nih Kak. Silahkan Kak Dara mau pilih yang mana dulu nih? Oke, Kak Dara pilih yang belum bersuara dulu ya. Oke. Silahkan Mas Keinan, pertanyaannya. Video ini berapa lama? 1 minggu. Editnya pakai aplikasi apa? Yang aku buat pakai PowerPoint di komputer, terus ngasih suaranya aku pakai rekam layar di HP, terus aku buat video pembuka dan penutup, terus videonya aku gabung-gabungin pakai aplikasi Insert. Oh ya udah. Oke. Oke, thank you Mas Keinan. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada yang angkat tangan nih Kak. Kak Alfa baru aja melihat. Oke, silahkan saja. Mas Javas, oke silahkan. Bikin videonya kapan? Agustus. Oke, Mas Javas, cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih. Oke, Kak Dara, itu 2 pertanyaan sudah bertanya. Apakah lanjut ke kakak atau 2 itu mau ditanyakan sekalian ini? Oke, mungkin Mas Anas dan Mbak Anggit bisa sebagai pertanyaan pengganti dari kakak nih, Kak Ulfa. Oke, baiklah. Silakan Mas Anas. Editnya dibantuin siapa? Mama kek? Ayah kek? Aku sendiri. Mantul. Dah. Thank you Mas Anas, mantul. Selanjutnya silakan Mbak Anggit. Apakah ada kesulitan? Tidak. Oke, berarti Mbak Naura sudah terbiasa ngedit video ya mungkin ya? Ya. Oke, atau Mbak udah punya YouTube sendiri nih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Naura dan juga teman-teman yang sudah aktif bertanya untuk presentasinya Mbak Naura. Silakan ditutup Mbak Naura untuk presentasinya. Demikianlah video pembelajaran dari Naura. Naura berharap video tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Naura. Oke, thank you Mbak Naura. Wah, keren sekali tadi video pembelajarannya, Kak Lufa. Iya, betul. Itu tadi Mbak Naura serasa sedang vlog itu tadi Kak Dara. Vlog mengenai materi pembelajaran yang sudah pernah dipelajari. Jadi mungkin Mbak Naura ini membuat video ini supaya bisa lebih paham mengenai materi yang sudah diajarkan gitu Kak Dara. Oke, kita lanjut ke presenter yang ketiga. Presenter yang satu ini membuat sesuatu yang
menurut Kalva keren, teman membuat apa kira-kira ya? Oke, baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut Mas Aga. Silakan Mas Aga. Halo. Semangat, Baik. Kak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan bercerita tentang Fun-Kit Matematika. Temaku, aku memilih tema bangun datar atau segi banyak. Jadi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu segi banyak? Segi banyak adalah segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri, yaitu sisi-sisi yang sama, sudut-sudut yang sama, dan bentuknya harus cembung. Contoh, segitiga sama sisi, bujur sangkar, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, dan lain-lain. Bangun datar tidak beraturan memiliki ciri-ciri, yaitu sisinya tidak sama, sudut-sudutnya tidak sama, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Contoh, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, dan lain-lain. Belah ketupat merupakan bangun datar tidak beraturan karena sisi-sisinya sama panjang tetapi sudut-sudutnya tidak sama besar. Hari ini kita akan bermain tangram. Teman-teman tahu apa itu tangram? Jadi tangram adalah 7 papan keterampilan. Adalah sebuah permainan teka-teki transformasi yang terdiri dari 7 keping yang disebut tangram, yang disatukan untuk membentuk pola. Tujuan dari permainan ini adalah untuk membentuk pola tertentu. Aku dapat sumber dari Wikipedia. Nanti teman-teman tebak ya, ini bentuk apa. Baik. Apakah sudah terlihat teman-teman ini? Oke. Teman-teman tahu ini bentuk apa? Persegi. Kalau yang ini enggak. Ini bentuk apa? Ikan. Tua. Apa ya itu ya? Ayo tebak yuk, itu bentuk apa teman-teman? Iwa. Kata. Satu-satu, kalau bareng-bareng aku malah kurang dengar. Ikan yang sebelah satunya ekornya lebih panjang. Iwa. Roket. Siapa yang jawab roket? Akun sama entah.
Angkat tangan. Tadi siapa yang menjawab roket? Oke, ada Mas Kenan, ada Mbak Anggit, ada Mas Anas. Iya. Aku juga jawab roket. Oke, tadi Mas Java juga jawab roket. Yang benar roket. Yeay. Oke, lagi Mas Aga. Lagi nih, seru nih. Nah, tak buat dulu. Hmm. Kalau Ikan ini bentuk apa? atau hiu? Hiu? Ikan? Hiu. Mobil? Rumah? Hiu? Shark. Oke. Hiu? Apa ya kira-kira ya? Hiu? Pesawat? Hiu. Pesawat yang benar. Wah, pesawat Jangan jawab. teman-teman. Oh, Keren. pesawat. Kalau Pesawat bahasa Indonesia itu kayaknya. masih ada lagi. Bahasa Apakah mau Indonesia. lagi? Oke, lagi Mas Aga boleh. Lagi. Bentar, tak susun dulu. Ini bukan di sini. Aku agak lupa bentuk yang ini. Nah. Ada yang salah nih kayaknya. Oke, pelan-pelan saja Mas Aga, nggak apa-apa. Oke. Slow. Kurang mundur. Ini bentuk apa? Wow. Oke, apa teman-teman? Silakan ditebak. Burung? Siapa itu yang jawab burung? Yang Iya, benar itu. Kapal. Iya, Oh, burung ternyata. burung Oke, ternyata. mantap, keren banget Mas Aga. Kah? Oke, mungkin ini terakhir ya. Selanjutnya setelah ini kita menuju ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Aga yang terakhir. Oke. Bentar. Ini kebalik. Bentar, kebalik tadi kebalik. Nah, gini. Kucing. Cat, kucing, meong. Kucing duduk. Kucing duduk, iya benar. Kucing duduk. Benar, kucing duduk itu. Iya, itu cat yang lagi duduk. Iya, wah keren banget. Oke, itu yang Tangram. Oke, Ada yang mau keren ditanyakan? banget. Yap, langsung saja teman-teman. Wah, ada yang resen. Wah, udah ada yang antri nih Kak. Lanjut. Wah, oke. Wah, banyak sekali. Oke, antri ya Mas Anas ya, antri ya. Wow, banyak banget. Oke, karena banyak. Oke, kita mau dengerin yang belum bersuara hari ini siapa aja nih Kak Dara? Oke, Mas Rai, silahkan. Belajar buat kayak gitu dari siapa? Buat bentuk-bentuk ini. Dari Google. Oke, sudah cukup Mas Rai? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Mas Rai dan Mas Aga. Oke, selanjutnya. Wah, ini antreannya sudah full. Mas Dio, silakan Mas Dio. Bentuknya bisa yang lain apa cuman itu doang?
Masih ada banyak. Banyak banget. Wah, iya Tergantung sepertinya banyak banget. Kira-kira kalau yang sudah disiap sebenarnya kan tadi ada berapa? 4 bentuk ya tadi ya, Mas Aga? aku nggak ngitung. Oke, masih Empat. ada banyak ya berarti ya. Oke, mungkin nanti kita ada kelas atau kita saat masuk bisa kita main tebak-tebakan pakai Tangram gitu ya Kak Dara ya. Iya, bener banget Kak Ulfa. Nanti Mas Aga boleh nih membawa hasil proyeknya buat main tebak-tebakan bareng sama teman-teman. Yes, that's right. Oke, baiklah. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini jatahnya kakak dikasihkan ke teman-teman aja nih kayaknya ya Kak Dara. Iya, boleh banget Kak Ulfa. Ini antreannya banyak sekali ini. Silakan Mbak Lintang. Itu bentuk-bentuknya bisa buat bundar enggak? Nggak bisa. Soalnya ini punya sudut semua. Oke, makasih. Oke, baik. Wah, itu sudah 3 penanya. Banyak Bagaimana Kak juga. Dara? Iya, banyak juga ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab di pertama ini kita cukupkan dulu. Karena Mas Aga masih ada 1 proyek lagi ya Mas Aga ya. Oke, baik langsung saja kita menuju ke proyek yang kedua dari Mas Aga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Kali ini aku akan bercerita tentang pentingnya hutan bagi kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, hutan memberikan manfaat untuk kita. Hutan memberikan oksigen, mencegah erosi air, banjir dan tanah longsor. Hutan akan menjadi tempat hidup yang berjenis-jenis fauna dan flora. Hutan bisa menjadi penawar pencemaran udara. SDA yang dapat diperbarui adalah SDA yang keberadaannya melimpah di alam. SDA tersebut dapat diolah hingga bisa digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun jumlahnya banyak, manusia harus bijak menggunakannya agar ketersediaan SDA ini tidak habis dan tetap bisa dinikmati sampai kapanpun oleh generasi-generasi berikutnya. Contoh SDA jenis-jenis ini adalah energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. SDA yang dapat diperbarui juga meliput SDA biotik seperti tumbuhan dan hewan. Mungkin karena hutan disebut SDA yang dapat diperbarui, maka banyak yang memanfaatkan SDA hutan secara berlebihan. Padahal untuk menciptakan hutan yang lebat diperlukan waktu yang lama. Mungkin puluhan tahun, puluhan bahkan ratusan tahun. Maka dari itu, ayo kita berusaha menanam pohon di rumah. Jika tidak punya lahan, bisa menanam di pot. Dan lebih bijak dalam menggunakan peralatan atau pembelian barang-barang yang terbuat dari kayu. Kak, tolong di-share videoku, Kak. Oke, tunggu sebentar Mas Aga.
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, silakan dilanjut Mas Aga. Oke, biar lebih jelas kita praktekkan sendiri. Sebentar. Bentar, Kak. Ngepasin. Nah, Ini jika yang ini untuk simulasi hujan lebat dan ini hutannya, hutan yang lebat. Kita coba yang pot satunya. Ini untuk simulasi bukit yang sudah tidak ada tanamannya dan hujan lebat datang. Maka sudah terlihat kan perbedaannya. Yang ada hutan lebatnya, erosi airnya sedikit. Tapi kalau yang tidak ada tanamannya, maka akan menjadi tanahnya longsor dan gampang banjir. Juga erosi airnya akan juga airnya kotor. Jika yang ada hutannya airnya jernih, nggak gampang banjir juga. Gitu Kak. Udah ada sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bunda. Oke, silakan teman-teman raise your hand yang tadi ingin bertanya. Ya, sudah ada satu, kita tunggu lagi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, atau langsung saja. Silahkan Mas Kainan. langsung dulu saja Kak Ufa. Dapat ide dari mana? Aku dapat ide dari Bunda. Oke, idenya dari Bunda. Mantap. Oke, Aku juga suka main tanam. Aku juga suka main tanah. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mas Kenan. Selanjutnya, oke, pertanyaan selanjutnya. Kayaknya nggak ada Kak. Nas. Oke, ada yang muncul antre lagi nih ternyata. Silakan. Itu ngeditnya berapa lama? Maksudnya buat videonya berapa lama? Buat videonya sih sekitar 1 hari. Sehari. Kalau itu tanaman yang dipakai simulasi itu apa tuh, potnya yang kosong itu? Potnya itu kan ya dikasih tanah doang itu ya. Yang simulasi Bukit Gundul itu. Itu cuma. Cuma pot kasih tanah toh. Nah, kalau itu tanaman tadi itu tanaman itu nggak, itunya itunya selesainya kapan? Maksudnya itu buat videonya kapan? Buat videonya sih aku lupa kapan. Aduh.
Mungkin pas 2 minggu yang lalu mungkin. Pokoknya Atau pas sebelum aku ngumpulin. Hmm. Ngumpulin. Oke, udah kosong. Udah. Semuanya udah kosong. Oke, thank you Mas Anas. Oke, Mas Aga, melanjutkan pertanyaan dari Mas Anas ini. Tadi sebenarnya Mas Anas sepertinya pas awal mau tanya yang ada bukit tanamannya itu nama tanamannya apa sih Mas Aga? Lumut Ambon, Kak. Oh, itu lumut Ambon, Ada. teman-teman. Emang mau tanya itu. Itu tanaman yang dipakai simulasi itu apa? Jenis apa? Tadi aku emang Iya, mau benar. tanya Itu lumut Ambon, Mas Anas. lumut Ambon. Itu belinya di mana itu? Oke. Di Kopeng. Di Kopeng Oh, Mas Anas, atau mungkin bisa nitip Mas Aga nanti kalau pas sekolah bisa sekalian diambil. Saya tak tebak belinya di Kopeng. Oh, sudah ditebak ternyata. Oke, baiklah. Oke, sudah Mas Anas? Cukup? Udah. Oke, terima kasih. Baik, iya tadi pertanyaan dari kakak juga sudah disampaikan sama Kak Dara. Oke, mungkin langsung saja ditutup Mas Aga, silahkan. Mari kita menanam ya teman-teman biar air terjaga. Oksigen Oke, juga Mas Aga. terjaga. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali Mas Aga videonya. Wah, ini Mas Aga mengajak kita semua untuk menanam pohon supaya hutannya nggak gundul, oksigennya terjaga, menghindari banjir. Gitu ya, teman-teman. Iya, betul Kak Dara. Jadi selain kita menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita juga harus menjaga juga, melestarikan sumber daya supaya keberlangsungannya kita bisa menikmati atau kita bisa menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus kalau kita jaga dengan baik. Oke. Gitu teman-teman. Baiklah. Sepertinya untuk Nimbus Showtime pagi ini kita selesai karena sudah 3 presenter hari ini sudah menunjukkan semua hasil karyanya yang keren-keren ya. Give applause untuk semua presenter yang sudah memberikan atau mempresentasikan hasil proyeknya, keren banget. Keren. Oke. Baik. Ternyata kita sudah pukul 11:04 di tempatnya Kak Ulfa. Baiklah, mungkin untuk Nimbus Showtime pagi ini kita cukupkan sekian. Ya, sebelum itu kita seperti biasa, silakan dibuka kameranya, kita foto dulu sekali atau 2 kali, silakan teman-teman. Kak Ulfa akan screenshot atau akan memfoto dari sini. Silakan Kak Dara bisa tolong bantu hitung. Oke, baiklah. Silakan teman-teman memasang ekspresi yang paling bahagia. Ada udah hitung dari 1 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi teman-teman. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Nimbo atas diskusi keren dan presentasi kerennya pagi ini. Sebelum kita akhiri kelas pagi ini, teman-teman, marilah
mengucap dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, baik. Sekian dari Kak Ulfa dan Kak Dara, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di Nimbus Showtime nanti sore jam 4. Ya, jangan lupa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. See you later.